Kalau gini pertanyaannya kayak gini, Mas di Korea kan ada K-drama, ada K-pop, kayaknya itu semua bagus banget gitu loh. Kita lihat di media itu semua terkesan bagus, menarik, kayak orang-orang itu pengen liburan ke Korea, tapi ke orang Korea sendiri nggak mau melahirkan. Kenapa? Dan di video kali ini aku mau membagikan 5 pendapatku mengapa angka kelahiran di Korea ini semakin turun. Langsung kita mulai. Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo, mungkin udah banyak yang melihat berita bahwa angka kelahiran di Korea itu lumayan parah saat ini. Yap, jadi angka kelahiran saat ini adalah 0,78 tergolong terburuk di dunia. Indonesia itu berapa? Indonesia itu di angka 2,2. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan 0,78 sama 2,2? Ini merupakan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh satu orang perempuan. Tentunya cowok nggak bisa melahirkan, jadi sebenarnya satu cewek plus satu cowok alias 2 orang membuat anak 0,78. Artinya apa? Kalau misalnya ada 10 pasangan, rata-rata dari 20 orang itu karena 10 pasangan, jumlah anak yang terlahir itu sekitar 7, kalau banyak 8 alias dari 20 orang cuman muncul 7 orang. Dan ini mengakibatkan satu hal yang cukup parah di Korea sendiri. Jujur Korea saat ini penduduknya itu sekitar 50 juta dan ini pun terus berkurang. Dan kalau penduduk itu dikit, emang negatifnya apa sih Mas Ansol? Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Mungkin beda lagi sama negara kayak Singapura, Australia, Amerika yang cukup tercampur dengan berbagai ras. Korea ini merupakan satu negara yang bisa dibilang satu ras, cuman ras Korea. Sehingga jujur toleransi orang Korea akan orang luar ataupun warga asing ataupun orang yang berbeda itu sedikit rendah. Ini yang tak rasakan sendiri sebagai orang Korea waktu aku udah kembali ke Korea saat ini. Jadi sedikit apa ya, sedikit kurang terbuka sama budaya-budaya luar. Bisa dibilang orang Korea seneng kalau misalnya ada orang asing datang dan adaptasi di Korea. Tapi orang Korea sendiri tidak terlalu peduli dengan budaya orang itu. Kesannya kayak gitu. Tapi ya tentu nggak semua orang kayak gitu. Tapi menurutku sedikit kayak gitu. Dan kalau jumlah penduduk itu semakin sedikit, ekonomi negara juga bakal memburuk. Yang artinya kehidupan ataupun kesejahteraan rakyat pun nantinya bakal menurun. Kalau gini pertanyaannya kayak gini, Mas di Korea kan ada K-drama, ada K-pop, kayaknya itu semua bagus banget gitu loh. Kita lihat di media itu semua terkesan bagus, menarik, kayak orang-orang itu pengen liburan ke Korea, tapi ke orang Korea sendiri nggak mau melahirkan. Kenapa? Nah, ini merupakan pertanyaan yang cukup besar karena pemerintah Korea sendiri di tahun 2022 itu sudah menggunakan 2,8 kuadriliun bayangkan rupiah, dan hasilnya jumlah anak yang lahir di tahun 2022 itu cuma 249.000. Ya kalau kita bulatkan ke atas itu jadi 250.000. Jadi kalau misalnya semua dana yang digunakan dibagi jumlah anak yang lahir, diperkirakan satu anak itu biayanya mencapai 11,2 miliar. Yap, jadi bisa dibilang sangat gagal, pemerintah udah mengeluarkan banyak uang, tapi jumlah anak yang lahir itu masih minim banget. Dan di video kali ini aku mau membagikan 5 pendapatku mengapa angka kelahiran di Korea ini semakin turun. Langsung kita mulai. Pertama, aku nyoba nyari rata-rata pendapatan orang Korea di Korea itu berapa. Ternyata per tahunnya itu sekitar 40 juta Korea won. 40 juta Korea won kalau udah bayar pajak, per bulannya pendapatannya itu sekitar 2,9 juta Korea won. Oke lah, kita bulatkan lagi ke atas menjadi 3 juta Korea won. Dan dari 3 juta, kalau orang tersebut nggak punya rumah, apalagi dari luar Seoul, datang ke Seoul untuk mencari rumah, biaya tinggalnya, biaya untuk tempat tinggal aja, itu mencapai hingga 17,8%. Dari gaji 3 juta, kalau misalnya kita kurangi 17,8%, kira-kira sisanya itu cuma 2,4 juta won. Nah, kalau misalnya dirupiahkan, memang angkanya itu terkesan besar, 24 hingga 20 juta rupiah gitu. Tapi, mari kita lihat harga rumah di Seoul. Karena pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh anak muda itu mayoritas ada di Seoul, sehingga orang-orang yang ada di kota kecil itu mayoritas pindah ke Seoul. Dan benar, di kota-kota kecil sekarang nggak ada anak muda, karena semua anak muda itu pergi ke Seoul, dan di kota-kota kecil yang ada itu cuma orang-orang tua, sehingga pemerintah daerah itu juga pusing. Nggak ada yang kerja, mereka juga nggak dapat pajak, sedangkan aging populasinya membanyak, sehingga tanggungan pemerintah juga semakin bertambah. Untuk harga rumah di Seoul, tadi aku barusan nyoba mencari harga rumah termurah di Seoul itu berapa. Ternyata ada yang di harga 66 juta Korea won. Wow, terkesan bagus banget.
ya toh. Ternyata ukurannya itu cuma 14 meter persegi dan foto rumahnya kayak gini. Oke, andaikan aja dengan gaji 3 juta, nikah terus total 6 juta, terus ngemat-ngemat beli rumah ini. Sekarang kita bayangkan, kira-kira bisa nggak ngelahirkan dan juga ngerawat anak di situ? Kamarnya cuma satu, ruang tengah, itu juga ruang tidur, itu juga tempat makan, itu juga kamarnya anak. Kira-kira bisa nggak? Kalau dibilang bisa ya bisa, tapi cukup susah. Nah, mungkin ada yang bilang, kalau 66 juta kan ya masih bisa mas dihemat. Sekarang, tak beri contoh yang lebih masuk akal lagi ya. Mungkin Polo-Polo pernah ngeliat tempat tinggalku yang dulu, yang aku tinggal yang ada tangganya. Itu sendiri untuk beli harganya itu 200 juta Korea won. Bayangkan, rumah ukuran segitu aja 200 juta dan tidak ada kamarnya. Apa mungkin beli rumah itu terus juga melahirkan anak? Sedikit susah ya toh. Sedangkan apartemen kayak aku sendiri ini sekarang bener-bener ada di pelosoknya Seoul dan harga rumahnya ini nggak masuk akal ya. Jujur aku juga masih belum punya rumah dan aku nggak sanggup untuk beli rumah di Korea ini. Mungkin ada yang mikir, Mas Hansol kan udah YouTuber, subscriber banyak, pasti banyak uangnya. Nggak Rek, aku sendiri untuk beli rumah di Seoul itu masih belum sanggup. Rumah yang aku tinggali ini, aku bisa masuk karena nyewa. Jadi rumah yang tak tinggali saat ini pun bareng Jinet ini merupakan rumah sewa. Aku sendiri masih belum sanggup untuk beli dan rumah ini untuk biaya sewanya aku bayarnya lumayan murah karena depositku lumayan tinggi. Jadi kalau dibanding ukurannya harga rumahnya ini masih lumayan terjangkau. Tapi untuk beli, tahu nggak harga rumah ini berapa? Kemarin waktu tinggi-tingginya itu mencapai 1,1 M Korea won. Sekarang turun, ini masih di angka 900 juta Korea won. Duitnya siapa? Oke, 900 juta itu duitnya siapa? Itu dirupiahkan artinya 9M, bayangkan. Duit mbahmu 9M. Itu cuman yang diserahkan kepada yang punya rumah. Belum lagi bayar pajak pendaftaran dan lain-lain. Itu berapa gitu loh. Sehingga jujur aku pun yang bisa dibilang YouTuber yang punya subscriber banyak, yang bisa dibilang dibanding anak-anak seusiaku punya uang lebih banyak pun, itu nggak bisa beli rumah. Bayangkan anak-anak yang kerja biasa. Ya kalau misalnya papa mamanya kaya beda cerita. Tapi kalau misalnya papa mamanya juga pas-pasan, untuk nikah itu sungguhan susah banget, Rek. Mungkin ada yang bilang, ya udah tinggalnya jangan di Seoul Mas, di kota kecil. Kalau tinggalnya di kota kecil, nggak ada pekerjaan. Bingung toh? Alasan kedua, banyak yang mikir kalau di Korea itu orang-orang nggak mau punya anak karena lebih memilih karir daripada punya anak. Kalau pemikiranku sedikit berbeda, Rek. Siapapun menurutku manusia, pastinya kamu itu pengen punya keturunan. Ini menurutku insting manusia. Ini benar-benar sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Ini adalah sebuah naluri kita untuk terus melanjutkan DNA kita. Lah terus kenapa nggak mau punya anak? Kalau menurutku kayak gini deh, sekarang untuk hidup sendiri itu udah susah banget. Tapi kalau nikah, bebannya itu bakal nambah lagi. Sehingga yang dipilih adalah, yaudah aku tak hidup sendiri, paling enggak aku hidup sendiri ini aku masih bisa liburan, aku masih bisa nabung dikit, aku masih bisa beli barang branded sedikit, aku masih bisa punya kebebasan. Ya paling enggak hidupku itu nikmat. Kalau aku nikah, hidupku yang udah sengsara ini bakal lebih pahit lagi. Jadi daripada hidupku ini bener-bener pahit, mending lah kalau ada manisnya dikit. Dan udah gitu kalau nggak nikah, karir pun bisa terus berlanjut. Jadi sebenarnya yang dipilih itu bukan karir, melainkan kebahagiaan diri sendiri terlebih dahulu. Dan dengan milih ini, karir juga bisa bertambah. Sehingga nikah ataupun punya anak itu nggak ada di dalam sini. Ketiga, konsep anak berbakti luhur yang sangat membebani anak-anak di zaman sekarang. Sekarang mau di Indonesia, di Korea, mungkin di negara-negara Asia lebih khususnya ya, kita itu pengen menjadi anak yang berbakti luhur. Seketika aku mulai kerja, kakakku mulai kerja, kita itu kayak dimintai uang jajan sama mamaku. Mamaku kayak, kamu udah kerja masa mama nggak dikasih uang jajan? Jadi mulai dulu waktu aku kerja kantoran, ini aku bener-bener belak-belakan ya ke Polo-Polo. Dulu waktu aku kerja kantoran, gajiku itu 2,7 juta Korea won di tahun 2018. Jadi di usia
24. Jujur itu gajiku termasuk tinggi di usia itu. Buat polo-polo yang tinggal di Korea bakal tahu kalau gajiku itu tidak tergolong rendah. Oke, 2,7. Nah, karena aku tinggal di Seoul, waktu itu per bulan ya, aku itu buat bayar kamar sama listrik dan lain-lain itu habis sekitar 500.000. Jadi sisa 2,2. Udah gitu aku ngasih orang tuaku 400.000 won. Jadi dari situ sisa 1,8. Udah gitu karena aku agama Kristen, aku ngasih persepuluhan. 10% sekitar 300.000, jadi kurang lagi jadi 1,5. Dari situ kalau aku ke kantor makan dan ini habis sekitar 500 sampai 600.000, sisa 900.000 Korea won. Itu pun kalau aku nggak beli apa-apa di luar kehidupanku sehari-hari. Kalau misalnya aku pengen ngapain ataupun ke salon yang bagus dikit, itu terus berkurang. Terus tadi kan ngomongnya berbakti luhur, kok bicaranya ke sini ngapain? Nah, kayak gini Rek, ketika kita ini mulai kerja, kayak di Korea ini, kita ini juga berlomba-lomba untuk menjadi anak yang baik. Sehingga dari gaji, kita itu juga kasih sebagian kepada orang tua, sehingga tanggungan diri sendiri ditambah lagi tanggungan orang tua. Belum lagi di berita kadang muncul anak sukses membelikan rumah untuk orang tuanya. Terus orang tua kita lihat, kamu udah kerja, masa mama papa nggak kamu tanggung? Akhirnya, belum nanggung hidupku, harus nanggung orang tua. Mungkin di Indonesia juga ada beberapa polo-polo yang bisa memahami perasaan ini. Hidupku aja loh masih nggak jelas ke depannya gimana, tapi masih harus nanggung orang tua. Sehingga kalau aku nikah sama orang lain, kan aku nggak bisa nanggung orang tua aku seperti sekarang itu. Sehingga ya udahlah, daripada aku dicap menjadi anak durhaka, aku tak nikah nanti aja. Kalau misalnya suatu hari aku cukup punya uang sehingga nikahnya diundur-undur, dan seperti yang kita tahu, mengundur waktu pernikahan itu tidak menyelesaikan masalah sehingga lagi-lagi pernikahan semakin turun. Keempat, beda sama di Indonesia. Di Indonesia itu kayaknya orang yang kaya itu tersembunyi banget. Kita ngerti kan ya, di Instagram, di Twitter kita ngelihat foto nasabah prioritas bank, pakainya sandal jepit swallow gitu, terus pakai baju yang biasa gitu. Kalau di Indonesia, orang kaya itu kesannya tersembunyi dan juga itu malah membuat orang-orang kayak lebih respect gitu. Tapi kalau di Korea, orang yang kaya itu harus semakin menunjukkan kekayaannya, dan kalau mereka itu kelihatan kaya, itu semakin dihormati. Jadi itu juga alasannya kenapa di Korea itu banyak penipu, karena orang-orang yang terlihat sukses itu semakin dipercaya dan juga dihargai. Sedangkan orang-orang yang nggak terlihat kaya, mereka itu dicap, loh kamu kayak gini kok, aduh. Ya, jadi pandangan antara orang-orang yang terlihat kaya dan orang-orang yang tidak terlihat kaya itu cukup beda, sehingga orang-orang yang terlihat kaya itu dianggap sukses, sedangkan orang-orang yang tidak terlihat kaya itu tidak dihargai ataupun tidak dipandang tinggi. Jadi dengan penghasilan yang sama, satu orang beli baju yang bagus, ke salon yang bagus, terus skincare-nya yang bagus, ataupun sering ke dokter kulit, ini semakin dihargai. Sehingga misalnya ada si A sama si B semua uangnya itu dia gunakan untuk beli baju, ke salon bagus, untuk terlihat kaya. Itu kayak di mata pandangan orang-orang di sosial ini dipandang kayak, wah kamu sukses ya, kerja di kantor bagus, baju juga bagus gitu. Sedangkan orang yang tidak terlihat kaya kayak dicap, duh kamu kok pakai baju kayak gitu sih? Beli ngono loh. Duh, kayak orang nggak punya aja. Ya, jadi ada pandangan kayak gitu sehingga terkesan kayak aku harus pakai uang gitu. Jujur, kalau misalnya polo-polo ke Korea, mungkin waktu liburan nggak terlalu ngerasa. Tapi aku sendiri pun setelah tinggal di Seoul kayak 6 bulan, 7 bulan, suatu hari aku naik kereta, aku pakai baju yang biasa, tak lihat sebelah kanan, sebelah kiri, wah semuanya pakai baju bagus. Dan diakibatkan itu, aku sendiri ngerasa kayak diriku ini jelek banget. Akhirnya juga pengen beli baju yang bagus, yang harganya juga mahal. Alasan terakhir, setelah mendengarkan poin 1, 2, 3, 4, mungkin polo-polo bisa merasakan, nikah itu bukanlah pilihan, melainkan itu adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Nikah aja kemewahan, apalagi untuk punya anak gitu loh. Bisa dibayangkan nggak? Untuk nikah aja, itu kayaknya berat. Dan untuk nikah, orang-orang Korea itu pengen nikah yang sesuai dengan idaman. Nikah tinggal di rumah yang bagus, berkecukupan, tidak bertengkar. Dan untuk nikah seperti itu membutuhkan sejumlah uang, dan untuk mengumpulkan uang sejumlah itu harus bekerja. Akhirnya nikahnya semakin ditunda. Untuk nikah aja ditunda, nanti kalau udah tua untuk punya anak semakin susah. Untuk punya anak biayanya juga mahal. Akhirnya diundur lagi. Belum lagi kalau punya anak terus anaknya bikin masalah atau gimana, ya udahlah daripada melihara anak tak ngadopsi anjing aja wis, tak pelihara,
nurut, dia juga nggak ngeselin, udah gitu lucu. Ya, kayak gitu. Mungkin ada juga orang-orang Korea yang mungkin melihat video ini terus merasa, kok kamu menjelekkan Korea? Tapi aku yakin di satu sisi juga mereka merasa, iya sih sebenarnya yang disampaikan ya nggak salah-salah banget. Kalau misalnya aku salah, ya nggak mungkin atau angka kelahiran di Korea sejelek ini. Dan berita yang Polo-Polo baca itu betul. Banyak sekali sekolah-sekolah yang mulai tutup ataupun mulai gabung. Jadi aku sendiri nggak tahu apakah masa depan di Korea ini bakal cerah atau tidak. Dan menurutku kalau misalnya Korea ini mau berlanjut, butuh sebuah perubahan yang baru atau harus menerima lebih banyak orang asing lagi, yang artinya kedepannya orang Korea juga perlu menghargai dan juga bisa bertoleransi lebih lagi terhadap budaya-budaya dari negara lain ataupun suku ras lain. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Dan aku sendiri yakin Polo-Polo usia 20-an, 30-an pasti paham juga yang tak maksud ini apa. Karena kita ini hidup di generasi yang sama meskipun beda negara. Adalah mirip-miripnya. Yup. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.